Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, shalli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftahna bi ma'rifatil ilm wa syarana rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahmanir rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat istiqomah. Masih mengkaji kitab yang sama, kitab Syarah Mukhtasar Jiddan karya Syekh Ahmad Ibn Zaini Dahlan seperti itu, dan masih di pembahas, dan kita kemarin selesai pembahasan tentang babul kalam, tapi belum sempat kita baca babul kalam itu, dan kita kemarin itu terhenti di wa aqsamuhu salatatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Sedikit mengulas pembahasan yang lalu, intinya musonif kitab yaitu Ibnu Ajurum dan penjelasnya adalah Syekh Zaini Ad-Dahlan ingin katakan kepada kita bahwasannya kalam itu punya 4 dobit atau 4 batasan. Pertama, dia itu harus sebuah lafaz. Yang kedua, dia harus mufid. Yang ketiga, dia harus tersusun atau tarkib atau murakab. Yang keempat, dia harus disengaja atau dengan bahasa Arab. Keempat hal ini merupakan sebuah kaidah, sebuah batasan. Dan tidak dikatakan sebuah kalam ketika keluar dari 4 bahasan ini atau 4 batasan ini. Ketika dia tidak mufid, maka dia bukan kalam. Ketika dia bukan murakab, maka dia bukan kalam. Ketika dia bukan bahasa Arab, maka dia bukan kalam. Ketika dia bukan lafaz, dia bukan kalam. Maka hal-hal yang keluar dari 4 pembahasan ini disebut sebagai namanya bukan kalam. Tapi kalau keempat-empatnya itu masuk ke dalam suatu baris kalimat atau suatu susunan kalimat yang itu terlebih dari 2 huruf atau lebih, atau 2 kata atau lebih, maka dia disebut sebagai namanya kalam. Dan itu menjadi pembahasan paling pokok dan inti dari pembahasan nahwu. Berikutnya, musonif kitab Ibnu Ajurum dan juga Syekh Ahmad Ibn Zain Dahlan ini mengurai bahwasannya kalam yang tersusun itu, kalam yang murakab itu punya 3 pembahasan atau 3 jenis yang menjadi bagian dari kalam tersebut. Yaitu apa aja? Ada yang namanya ismun, ada namanya fi'lun, dan ada namanya harfun yang punya makna. Ketiga hal ini adalah sesuatu yang membentuk suatu kalam. Maka akan sangat pas ketika setelah Suaranya membahas. terputus-putus. Oke. Apa, Ustaz? Sekarang sudah enggak? Halo, cek. Suaranya as-saut gair wadi, Ustaz. Sekarang sudah pas, bisa Kalau didengar? di anak terputus-putus, tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Sama di saya putus. Oke, sebentar. Sebentar. Oke. Nah, setelah Bismillah, setelah musonif kitab itu menjelaskan tentang kalam beserta batasan-batasan yang 4 itu tadi, yaitu dia harus berupa lafaz, harus murakab, harus tersusun, harus dengan bahasa Arab, harus juga dengan kaidah seperti itu, musonif kitab menjelaskan tentang apa saja sih yang membentuk kalam tersebut. Yang membentuk kalam itu ada 3, yaitu apa aja? Ada ismun, ada fi'lun, dan juga ada harfun yang punya makna. Nah, kenapa kok hanya ketiga hal ini yang membentuk kalam? Nah, para ulama itu ketika beliau semua rahimahumullahu ta'ala itu ketika meneliti
Kalau bahasa para ulama itu mentatabu atau mengistiqro, meneliti kalam-kalam Arabiyah, baik dari syair-syairnya maupun dari prosa-prosanya, para ulama itu menemui bahwasannya kalam Arabiyah itu hanya terbatas kepada ketiga hal ini saja. Oleh sebab itu, maka kalam Arabiyah itu tidak akan keluar dari ketiga hal ini. Dan hanya ketiga hal inilah yang membentuk kalam tersebut. Tidak ada yang keempat. Seperti itu. Kalau toh ada yang keempat, mungkin dia mukhalafah, mungkin dia punya khilaf, ada beda dari pendapat jumhur ulama seperti itu. Nah, berikutnya musonif kitab di sini menjelaskan secara rinci apa itu ismun, apa itu fi'lun, dan apa itu harfun yang kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar kurang lebih beserta contoh-contohnya dan juga saya jelaskan berupa pendetilan mengenai isim. Kenapa kok saya detilkan mengenai isim? Karena isim merupakan pembahasan paling panjang dan juga paling banyak karena dia punya ragamnya, baik dari segi jumlahnya, baik dari sisi penyusunnya, baik nanti dari hal-hal yang lain yang di situ memang ada kaitannya dengan isim. Sedangkan fi'lun itu lebih sedikit daripada ismun, dan harfun juga hanya sedikit juga pembahasannya karena dia hanya yang punya makna saja. Tapi kalau yang tidak punya makna, maka bukan dari pembahasan mengenai kalam ini. Oke, kita baca dulu syarahnya, karena yang lalu kita sudah membahas seputar secara pendetilannya dan juga secara bagian-bagiannya. Kita baca aja untuk tabarukan. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ke babul i'rab, karena insya Allah hari ini kita akan masuk ke babul i'rab seperti itu. Yuk, kita mengulang sekaligus membaca. Yuk. Wa aqsamuhu salasatun. Pembagian kalam itu ada 3. Apa aja? Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Ada isim, ada fi'il, dan juga ada harfun. Yakni, maksudnya, anna bahwasannya, ajza al-kalam, bagian-bagian dari kalam, allati, yang mana, yata'allafu minha, yang membentuk dari kalam tersebut, ada 3 macam. Seperti itu. Al-awwalu, yang pertama, al-ismu. Ada isim. Apa itu isim? Isim adalah wahuwa kalimatun. Dia adalah sebuah kalimat. Dalat, yang menunjukkan. Kalimat yang menunjukkan ala maknan. Sebuah makna. Fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Walam taktarin, dan dia tidak tertaut. Bizamanin wad'an, dengan suatu waktu. Jadi ini langsung di apa namanya, nanti kalau punya stabilo langsung distabiloin. Ini merupakan takrif dari ismun. Nah, contohnya apa? Zaidun ka Zaidin wa ana wa hadza. Ini merupakan contoh yang dikemukakan oleh musonif kitab, yang mana kita bilang ini merupakan isim zohir atau isim muzhar, ana merupakan isim domir atau mudmar, yang hadza merupakan isim isim mubham. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh musonif kitab memberikan 3 contoh tersebut. Dan kita kemarin sudah bahas dan sudah sedikit singgung tentang ketiganya. Atsani, yang kedua, apa? Al-fi'lu, ada fi'il. Apa itu fi'il? Wahuwa, dia adalah kalimatun, sebuah kata, dalat ala maknan fi nafsiha, yang dia punya makna pada dirinya sendiri. Waqtaronat bizamanin, dan dia tertaut dengan bizamanin, dengan waktu secara wat'an, secara peletakannya. Seperti itu. Ini merupakan definisi dari fi'il. Terus dibilangin begitu. Fa'in dalat, dan kalau dia menunjukkan tilkal kalimat-kalimat tersebut ala zamanin madi, pada zaman yang telah madi, yang telah berlalu, fahia, maka dia adalah al-fi'lu al-madi. Maka dia adalah fi'il madi. Kalau dia menunjukkan waktu yang telah lampau. Nahwu, contohnya adalah qoma. Contohnya adalah berdiri.
Terus yang kedua, wa indalat, dan kalau dia menunjukkan kalimat tersebut ala zamanin, pada suatu waktu, yahtamil, yang ada kemungkinan al-hala, yang ada kemungkinan waktu sekarang, wal istiqbala, dan waktu yang akan datang. Jadi dia punya dua waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Fahiya al-fi'lu al-mudhari'u, maka dia adalah fi'il mudhari'. Contohnya apa? Nahwu yakumu. Contohnya adalah yakumu. Seperti itu. Di sini berarti musonif kitab ngasih tahu kita mengenai definisi tentang fi'il, yang kedua tentang macam-macam dari fi'il. Ada yang disebut fi'il madi, ada yang disebut fi'il mudhari'. Fi'il madi menunjukkan makna yang lampau, fi'il mudhari' dia punya dua waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya adalah yakumu, seperti itu. Terus yang ketiga, beliau ngasih contoh lagi ke kita tentang jenis dari fi'il. Wa indalat, dan kalau kalimat yang tadi, kalimat yang dia punya makna, yang dia terikat dengan waktu, dalat, dia menunjukkan ala tolabi syai'in, menunjukkan kepada ala atas tolab, permintaan syai'in terhadap sesuatu, fi pada al-mustaqbal, pada waktu yang akan datang, wahia fi'lul mu'amri, maka dia adalah fi'il amr. Berarti fi'il amr itu punya dua hal. Pertama, dia ada permintaan, jadi fi'il amr dia punya dua syarat ya. Dia punya permintaan, karena dia tolabu syai'in, dia punya permintaan. Yang kedua, fil mustaqbal, dia harus terjadi di waktu yang akan datang. Seperti itu. Jadi fi'il amr punya dua syarat, yaitu dia menunjukkan makna permintaan, yang kedua dia harus terjadi di waktu yang akan datang. Itu merupakan syarat dari fi'il amr. Nahwu kum adalah kum. Nah, musonif kitab di sini sudah memberitahu kita tentang ketiga jenis fi'il yang masyhur atau yang sering akan kita jumpai, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan juga fi'il amr. Nah, yang mana ini merupakan pembahasan yang paling mendasar dari sebuah fi'il, seperti itu. Oke. Fi'il madi menunjukkan masa lampau, mudhari sekarang dan yang akan datang, sedangkan fi'il amr itu dia harus menunjukkan sebuah permintaan dan juga harus terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu mengenai fi'il. Terus yang ketiga, asalitsu, dan adapun yang ketiga, al-harfu, adalah harfun. Apa itu harfun? Wa huwa kalimatun, dia adalah sebuah kata, dalat, yang menunjukkan ala atas maknan, sebuah makna, fi ghairiha, pada diri orang lain. Maksudnya gimana, Ustadz? Maksudnya adalah fi'il itu akan punya makna ketika Huruf Ustadz, bukan oh fi'il. ya, afwan. Ya, afwan. Huruf itu dia akan punya makna ketika bersanding dengan selain huruf. Berarti dengan isim ataupun dengan fi'il. Dalam hal ini harfun itu harus bukan gitu. Harfun akan punya makna ketika bersanding dengan yang lainnya. Nah, bersanding dengan apa, Ustadz? Bersanding dengan isim. Seperti itu. Kalau nanti dia bersanding dengan fi'il, bisa nggak, Ustadz? Bisa. Nanti ada yang khusus untuk fi'il, ada yang khusus untuk isim. Jadi harfun itu ada yang berserikat hanya dengan fi'il saja, ada harfun yang khusus berserikat dengan isim saja. Kalau berserikat dengan keduanya ada, Ustadz? Ada. Yaitu apa? Ada namanya huruf istifham. Nah, di sini musonif kitab ngasih tahu kita, nahwu contohnya ilah. Ilah ini khusus untuk isim saja. Jadi harfun yang khusus untuk isim. Dan disinilah harfun tersebut akan punya makna. Yang kedua, hal. Hal di sini adalah apakah.
Seperti itu. Istifham, pertanyaan. Hal atau istifham ini dia bisa masuk, dia bisa bersanding dengan fiil dan bisa bersanding dengan isim. Ketika bersanding dengan fiil dia punya makna, ketika bersanding dengan fiil dia punya makna. Maknanya adalah apakah. Lam. Lam ini artinya penegasian. Dia hanya khusus bersanding dengan fiil saja. Dan ketika bersanding dengan fiil dia punya makna. Maknanya adalah tidak atau penegasian. Tidak terjadi seperti itu. Nah, ini musonif kitab ngasih tahu contoh ke kita mengenai apa saja yang berserikat dengan isim, apa saja yang berserikat dengan fiil, dan apa saja yang berserikat dengan isim dan fiil. Seperti itu. Jadi harfun itu dibagi menjadi 3. Ada yang khusus berserikat dengan isim, contohnya ila. Ada yang khusus berserikat dengan fiil, contohnya lam. Dan ada yang khusus berserikat dengan keduanya, yaitu adalah hal berserikat dengan keduanya. Terus yang berikutnya, wa qauluhu, dan perkataan musannif kitab Ibnu Ajurum ja'ali maknan, maksudnya adalah yakni bihi, maksudnya dengan hal tersebut adalah annal harfa, bahwasanya huruf la yakunu, itu tidak akan bisa lahu baginya dakhala fi ta'lifil kalam, dia tidak boleh masuk, dia tidak bisa masuk kepada pembentuk kalam. Illa, kecuali idza kana, kalau dia lahu maknan, kalau dia punya makna. Seperti apa? Kahal walam, seperti contohnya huruf hal dan juga seperti huruf lam. Seperti itu. Fa inna hal, kalau hal itu maknanya adalah al-istifham, bertanya. Walam maknanya adalah nafyun, penegasian. Seperti itu. Nah, ini contoh adalah huruf-huruf yang dia punya makna. Berarti kalau huruf yang nggak punya makna gimana? Contohnya di sini. Fa'in lam yakun lahu maknan, fa'in lam yakun. Dan kalau dia tidak punya makna, ya lam yakun lahu maknan, la yadkhulu, maka dia tidak masuk fi tarkibil kalam, pada pembentukan sebuah kalam. Contohnya apa yang dia tidak masuk pada pembentukan sebuah kalam? Kahurufil mabani. Seperti huruf-huruf mabani. Huruf-huruf mabani ini kalau misalkan bingung apa itu huruf mabani? Gampangnya adalah huruf mabani adalah huruf hijaiyah. Dari alif sampai ya itu adalah huruf mabani. Nahu contohnya adalah azai, zaidun, wa ya'uhu, wa daluhu. Contoh huruf zai pada huruf zaidun, huruf ya-nya, dan juga pada huruf dalnya. Fa inna kullan, maka sesungguhnya pada setiap huruf-huruf tersebut seperti itu, ya huruf zai, huruf ya dan huruf dal, minha harfun mabna atau harfun mabni. Dia itu adalah huruf mabni, huruf pembentuk. Seperti itu. La harfa maknan, dan dia bukan huruf maknan. Ini merupakan penjelasan mengenai harfun wa ismun wa fi'lun ja'a lima. Nah, coba sok sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sejauh ini. Nggak ada ya? Ustaz, mengulangi pertanyaan yang di pekan lalu tentang bahwa ya yang itu adalah sebagai saut, bukan, padahal yang kita pelajari ini kan susunan kalimat Ustadz yang tertulis. Belum Pak, belum dapat kalau jawabannya. Dia tidak bukan saut, dia bukan sebagai Belum Pak, belum dapat jawabannya Pak saya Pak. Oh ya, Ustadz. Karena terkadang masih belum bisa terima ini Ustadz, karena padahal yang kita pelajari adalah teks gitu, bukan saut gitu. Iya Pak, insya Allah ntar kalau udah ada jawabannya, insya Allah ntar saya share. Gitu. Belum dapat jawabannya. Ustadz, sekolah khair Ustadz. Ya. Oke. Yuk, nah musannif kitab berikutnya ngasih tahu kita mensyarah perkataan Ibnu Ajurum, falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an. Berikutnya
musonif kitab ngasih tahu kita mengenai alamat atau dikenali dengan apa sih isim itu, seperti itu. Ada dengan khofat, yaitu dengan kasroh, ada dengan tanwin, ada dengan masuknya alif dan lam, ada dengan kemasukan atau menerimanya huruf jar atau huruf khafat. Oke, para ulama bilang bahwasanya banyaknya alamat pada isim menunjukkan beragamnya isim tersebut atau menunjukkan beragamnya bentuk isim. Maka karena beragamnya bentuk isim, maka beragam pula atau banyak pula alamat yang menunjuki tentang keisimannya. Yaitu dengan apa? Dengan kasroh, dengan tanwin, dan juga kemasukan alif lam, dan juga kemasukan huruful khafdi. Kita kemarin sudah membahas tentang apa itu khafdi, yaitu adalah kasroh dan yang menggantikannya. Tanwin juga kita sudah menjelaskan tentang hal tersebut. Dan kemasukan alif lam, intinya yang pokoknya ada alif lam, pasti dia harfun, dan juga kita sudah menjelaskan tentang huruful khafdi. Dan ini kemarin semua kita sudah jelaskan. Yuk kita baca. Yakni bahwasanya annal isma, bahwasanya isim yatamayyazu, dia diistimewakan atau teristimewa anil fi'li war harfi, dari fi'il dan juga dari harfun dengan apa? Bil khafdi, dengan kasroh. Nahwu contohnya adalah marartu bi Zaidin wa gulamu Zaidin. Kata-kata Zaid, fazaidin al majrur bil ba. Pada kalimat yang pertama, Zaid itu kasrah tersebab huruf ba. Wa gulamu ismani liwujudil khafdi. Dan gulam merupakan dua isim karena tersebab ada wujudnya khafat. Jadi gulamu Zaidin. Oke, Afan. Marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin, Afan. Marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Jadi apa namanya? Musonif kitab di sini langsung ngasih dua contoh. Bahwasanya contoh yang pertama contoh Zaid, contoh yang kedua adalah contoh dengan gulam. Dan juga contoh dengan Zaid. Gulami Zaidin di sini diharokati dengan harokat kasroh, maka dia termasuk bagian dari khofat. Maka dia keduanya adalah isim. Nah, ini contoh dari apa namanya musonif kitab. Yang kedua ada wa tanwin. Tanwin ada contohnya nahwu Zaidun wa rajulun. Fa Zaidun wa rajulun, Zaid dan rajul kullun minhuma, keduanya ismun, adalah sebuah isim. Kenapa? Liwujudi, tersebab wujudnya tanwin fihi, pada dirinya sendiri. Wat tanwin, nah ini merupakan definisi dari tanwin. Wat tanwin apa? Dia adalah nunun sakinatun. Dia merupakan nun sakinah, nun yang disukunkan. Talhaqul akhira lafdhun la khatan, yang dimasukkan atau yang disertakan akhirannya secara lafaz tapi tidak dengan apa khoton. Seperti itu. Jadi hanya lafaz saja, tidak berbentuk tulisan. Seperti itu. Itu merupakan definisi dari tanwin, dan kemarin kita sudah jelaskan mengenai macam-macam tanwin di apa namanya di WA seperti itu. Saya sudah masukkan seperti itu. Yang ketiga adalah wadukhuli alifi walam, kemasukan alif dan lam. Contohnya ar-rajulu wal gulamu, seperti itu. Nah, rajul dan gulam itu pakai alif lam, maka dia termasuk isim. Pokoknya yang ada alif lam, bentuknya apapun itu, maka dia termasuk isim. Ada alif lam pasti ada isim. Nah, yang keempat adalah wa hurufil khafdi, dan adanya huruf jar. Contohnya apa? Contohnya marartu bi Zaidin wa rajulin. Nah, ba-nya ini, huruf ba pada bi Zaidin ini merupakan harfun jar yang menyebabkan atau yang menunjukkan bahwasanya kalimat setelah huruf ba yaitu Zaid dan rajul merupakan isim. Seperti itu. Nah, itu merupakan pembahasan tentang apa namanya tanda-tanda atau alamat dari isim. Berikutnya, tsumma dzakara. Kemudian musonif kitab menjelaskan, menyebutkan jumlatan, segerombolan, min hurufil khafdi, atau kelompok dari huruf-huruf khafdi. Apa aja? Faqala wa hiya min wa ilah, yaitu min dan ilah. Contohnya adalah sirtu minal basroti ilal kufati.
aku berjalan dari Basrah, kota Basrah menuju kota Kufah. Nah, fakullun minal Basrati wal Kufati, dan keduanya yaitu Basrah dan Kufah merupakan ismun, adalah isim lidukhuli min alal awal, yaitu pada Basrah, wa ila dan ila kepada Kufah. Jadi Kufah dan Basrah merupakan isim tersebab menerima huruf min dan menerima huruf ilah. Yang kedua, an. An di sini artinya itu menjauhkan ya. Nahwu contohnya adalah Roma itu anisahmi anil kausi. Afan. Roma itu as-sahma anil kausa. Aku mencabut seperti itu, atau aku menjauhkan as-sahma anak panah dari busurnya, atau aku melepaskan busur dari tempat panahnya tersebut, seperti itu. Sahma ini artinya busur, seperti itu anak panah. Kaus itu merupakan tempat narok busur. Jadi aku mencabut atau aku mencabut gitu ya. Melempar sahma dari kausnya. Jadi kurang lebih set angkat gitu loh. An di sini maknanya adalah menjauhkan atau ya menjauhkan lah bisa dibilang. Nanti punya makna-makna yang lain, tapi makna dalam hal ini merupakan artinya adalah muzawajah, seperti mujawazah seperti itu, artinya menjauhkan. Nah, kurang lebih begitu. Nah, qaus ismun karena menunjukkan karena kemasukan huruf an. Yang kedua ala. Ala di sini maknanya adalah isti'lah. Nahwu raqibtu alal farosi. Aku menunggangi kuda. Jadi ala itu begini. Ini misalnya aku ya, ini seorang Zaid, yang atas seorang Zaid. Sedangkan tangan bawah saya ini merupakan faros. Jadi ala itu adalah sesuatu yang di atas tapi pakai nempel. Nah, nempel begini, ini namanya ala. Jadi sesuatu yang nempel, jadi ada atas bawah. Nah, sesuatu yang nempel banget ini disebut sebagai namanya ala. Tapi kalau agak ada rentan waktu, ada rentang jarak, misalnya seperti kita dan langit, maka langit itu berada di fauqo. Jadi bukan pakai ala, pakai namanya fauqo. Jadi bedanya antara fauqo sama ala, kalau ala itu kayak ada nempelnya sedikit. Kalau misalnya fauqo itu ada rentan yang cukup jauh dari benda dan dari benda yang di atasnya. Itu kita menggunakan fauqo. Seperti itu. Terus yang kedua, kadangan ala juga itu difungsikan untuk begini. Misal ini dinding ya. Misal ini dinding. Saya taruh jam di atasnya. Saya taruh jam di apa namanya? Saya taruh jam lah intinya. Saya taruh jam di sini misalnya. Nah, ini kita ngomongnya adalah as-sa'atu, jam itu ala jidari, di atas atau bersandar pada tembok. Jadi ala itu juga itu menunjukkan kepada sesuatu yang nempel di tembok. Nah, itu juga bisa menggunakan ala juga kita. Intinya ala itu kayak ada sesuatu yang nempel gitu aja. Nah, kalau misalkan kita mau cara memudahkan kita untuk bisa memahami makna ala. Itu ya. Itu makna dari ala. Yang berikutnya adalah fi. Contohnya al-ma'u fil quz. Ada air di atas atau di dalam gelas. Seperti itu. Nah, quz di sini, fi di sini maknanya di dalam. Quz itu merupakan isim karena kemasukan huruf P. Terus warubba. Rubba di sini berapa banyak? Rubba rojulin karimin, berapa banyak laki-laki yang dermawan, laqaitahu yang kamu jumpai. Nah, kata-kata rojulin ini merupakan isim karena menerima huruf rubba. Marortu bizaidin. Aku melewati Zaid. Kata Zaid di sini keterima huruf ba, maka dia termasuk isim. Kaf. Kaf di sini maknanya ada penyerupaan. Azaidun kal badri. Zaid bagaikan bulan purnama. Seperti itu. Walam al-malu li Zaidin. Lam di sini maknanya adalah makna kepemilikan. Jadi harta itu milik Zaid. Wa hurufil qasam, huruf-huruf sumpah seperti itu. Apa saja? Ada waw, ada ba, ada ta. Artinya wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Nah, ini semua merupakan huruf-huruf qasam. Terus yang ketiga,
yang berikutnya adalah fiil. Fiil itu apa? Yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisi sakinah. Nah, fiil yang dia itu apa? Yatamayyazu anil ismi wal fi'il, anil ismi wal harfi, yaitu yang dia istimewa dari isim dan juga dari harfun, itu dikenali dengan 4 hal ini, dengan qad, dengan sin, dengan saufa dan ta'u ta'nis. Contohnya apa? Contohnya adalah bidukhuli qad alaihi wa tadkhulu al madi. Ketika qad ketemu sama fiil madi. Contohnya apa? Qad qama zaidun. Qad qama zaidun. Qama merupakan fiil madi yang tadi disebutin. Zaidun merupakan fa'ilnya. Dan kalau qad masuk ke dalam fiil madi maknanya adalah pengakitkan atau penegasan, bahwasanya Zaid telah berdiri. Dan kalau misalkan masuk ke fi'il mudhari, qad yaqumu Zaidun maknanya adalah kadang-kadang. Terkadang Zaid berdiri. Seperti itu. Nah, kata koma dan kata yakumu karena dia menerima qad maka dia merupakan fi'il. Seperti itu. Nah, berikutnya wasini wasaufa, adapun sin dan saufa yahtasani bil mudhari. Sin dan saufa khusus hanya untuk fi'il mudhari saja. Contohnya apa? Sayaqumu Zaidun. Zaid akan berdiri. Fasaufa yaqumu Zaidun. Zaid akan berdiri di waktu yang akan datang. Nah ini apa namanya sin dan saufa khusus untuk fi'il mudhari saja. Wa ta'u ta'nisi sakinah, dan adapun ta'u sakinah, ta'nis sakinah, tak yang bersukun, tak yang khusus untuk perempuan yang bersukun, takhtassu dia khusus hanya untuk fi'il madi saja. Qomat Hindun. Nah, kata-kata koma di sini kemasukan tak taknis yang menunjukkan bahwasanya fiilnya atau fa'ilnya adalah perempuan. Maka komat di sini atau koma di sini merupakan fiil. Dan berikutnya wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Bahwasanya harfun itu tidak menerima alamat fiil dan tidak menerima alamat isim. Nah, itu yang kemarin menjadi pembahasan kita. Qala al-alamatul Hariri, dan berkata Al-Hariri, salah satu ulama nahwu dari Basrah, fil mulhatil i'rab, ada nama kitab namanya Mulhatul I'rab, beliau bilang wal harfu ma laisat lahu alama faqis ala qauli takun alamah. Seperti itu. Dan huruf itu adalah apa-apa yang laisat lahu, yang dia tidak punya alamat. Dan maka kiaskanlah ala qauli, maka kiaskanlah perkataanku ini takun alamah, maka kamu akan menjadi seorang ulama. Nah, yang ketiga kita masuk ke babul i'rab, yang ini menjadi pembahasan kita di pembahasan kita hari ini, seperti itu. Oke, dari penjelasan, dari pengertian yang kemarin, dari pengertian yang tadi saya sebutkan, ada enggak yang ketinggalan dalam mengartikan dan dalam memahami? Sok, kalau ada pertanyaan. Ustaz tanya Ustaz. Hmm. Kalau tadi kan as-satu alal jidari. Kalau alanya diganti fi boleh nggak Ustaz? As-satu fil jidari. Nggak bisa Pak. Karena orang Arab itu yang pernah saya dapatin di dalam pembahasan apa itu ya? Kata guru saya, kita nggak bisa menggunakan selain Allah. Kita harus menggunakan Allah. Jadi walaupun dia menempel di Allah Ustaz ya? Allah. Allah jidari. Allah dia. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Oke, wah iya. Oke, ada yang lain? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang lain? Nggak ada ya? Yuk, kita lanjut ke babul i'rab. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan babul i'rab. Nah, oke. Saya izin pakai ini yang biasa. Saya sudah buat ringkasannya. Seperti biasa kita membahas dulu baru kita membaca matannya. Biar matannya nanti bisa langsung mudah dipahami. Ya. Nah, oke dah. Nah, di hadapan para hadirin sekalian seperti itu sudah ada babul i'rab. Oke, yuk. I'rab itu apa? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Yakni annal i'rab, bahwasanya i'rab itu apa?
dia adalah huwa, dia taghyir, perubahan. Awakhir, akhir-akhir. Al-kalim, dari sebuah kata. Bisa babi tersebab dukhuli, kemasukan al-awamil, faktor-faktor al-mukhtalifah, yang beragam. Oke. Untuk yang pertama, musonif kitab ngasih tahu kita tentang apa saja sih i'rab dari isim. I'rab dari isim ada yang namanya mauquf, artinya sukun. Jadi huruf pertama itu aslinya itu adalah dia itu tidak berharokat sama sekali. Jadi Zaid aja. Seperti itu. Ini merupakan keadaan pertama dari seorang Zaid. Akan tetapi ketika kita baca Zaidun, maka ada faktor yang menyebabkan dia dibaca domah. Nanti yang akan kita sebut sebagai yang namanya marfu. Nah, dalam hal ini contoh kedua adalah marfu. Nah, kenapa kok Zaid dibaca domah? Tersebab ada amil, ada faktor. Ini namanya faktor ya. Amil itu adalah faktor. Faktor berupa ja'a. Jadi ja'a di sini merupakan faktor yang menyebabkan atau yang tadinya Zaid itu dibaca sukun berubah menjadi domah. Jadi kita bilang ja'a Zaidun. Pertanyaannya, siapa yang menyebabkan domahnya Zaid? Yang menyebabkan domahnya Zaid adalah faktor ja'a. Jadi ja'a ini merupakan faktor atau awamil atau amil yang menyebabkan Zaid dalnya dibaca domah. Nah, domahnya ini itu disebut sebagai namanya marfu' seperti itu. Atau raf'un. Nah, oke, Zaid dalam hal ini keadaannya marfu. Berikutnya, ada keadaan kedua atau keadaan ketiga, yaitu berupa mansub, yaitu fathah. Oke. Siapa yang menyebabkan Zaid dibaca fathah? Yang menyebabkan Zaid dibaca fathah adalah kalimat ro'aitu. Aku melihat. Ro'aitu artinya aku melihat. Nah, ro'aitu ini menyebabkan Zaid yang tadinya sukun, terus berubah menjadi domah, terus berubah menjadi fathah. Tersebab ada ro'aitu. Ro'aitu inilah yang menyebabkan Zaid dibaca fathah tain. Nah, Zaid ini disebut keadaannya disebut sebagai namanya mansub seperti itu. Terus yang ketiga, yang keempat, Zaid itu nggak cuma sekedar domah sama fathah, tapi juga ada kasroh. Pertanyaannya, siapa yang menyebabkan kasrohnya Zaid? Kita baca. Yang menyebabkan kasrohnya Zaid adalah huruf ba yang tadi kita bilang. Jadi bukan marortu, tapi huruf ba. Huruf ba inilah yang menyebabkan si Zaid dalnya dibaca kasroh seperti itu. Nah, inilah keadaan pada sebuah isim. Pertama keadaannya dia adalah sukun atau tidak berharokat. Kedua keadaannya marfu berharokat doma. Ketiga keadaannya mansub berharokat fathatain. Yang keempat harokatnya adalah kasroh. Nah, tersebab dia kemasukan amil, yaitu amil ba, huruf ba. Huruf ba menjadi penyebab Zaid dibaca kasroh. Nah, inilah yang saya merahin ini merupakan atau disebut sebagai namanya amil yang menyebabkan perubahan harokat pada si Zaid atau huruf dal pada si Zaid. Ini merupakan ahwal atau keadaan-keadaan dari huruf si Zaid. Terus, Ustaz. Soal dulu Ustaz Apaan, boleh Ustaz boleh, Apaan? boleh. Di yang contoh yang mansub Ustaz, itu kan amilnya adalah ro'a itu. Kenapa bukan ro'a saja Ustaz? Amilnya itu. Saya memudahkan saja Pak, memudahkan saja biar gampang mengidentifikasi. Nah, Ustaz. Biar mudah mengidentifikasi. Nah, maksudnya kenapa tidak bukan ro'a, fiil ro'a yang membuat dia mansub, bukan ro'a itu.
Betul. Nah, Saya memasukkan to juga itu biar memudahkan untuk mengidentifikasi karena dia berhubung bersambung. Jadi saya untuk memudahkan teman-teman mengidentifikasi, maka saya menjadikan to juga itu merupakan amil dari si Zaidat. Meskipun hanya ro'a saja, tapi saya menggabungkannya supaya mudah mengidentifikasikannya, Pak. ya. Tapi kalau secara ininya fiil ro'a ya Ustaz, ya, bukan ro'a itunya, nah Ustaz. Betul. Oh, Ro'anya saja yang menyebabkan Zaidnya dibaca mansub. nah Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, Pak, ya. Oke. Ada lagi diskusi yang lain dari mbak-mbaknya? Nggak ada ya? Oke. Ya kalau nggak ada. Terus pertanyaan berikutnya, Ustadz, kenapa kok Zaid itu harus berharokat beragam? Seperti itu. Kenapa kok dia harus beragam? Kenapa nggak hanya satu keadaan saja? Jawabannya adalah kalau nggak hanya satu keadaan saja, kita tidak akan pernah mudah mengidentifikasikan Zaid di sini tuh maknanya apa dan kalimat sebelumnya tuh itu adalah apa tujuannya si mutakalim berbicara seperti itu. Contohnya, ketika kita bilang ma'ahsan Zaid dan ma'ahsan Zaid, tentu ketika kita secara badihi, secara logika umum, tentu kita akan bilang ini tidak ada bedanya karena semua hurufnya sama. Akan tetapi ketika kita beri harokat ma'ahsanu Zaidin dan kita harokat kedua ma'ahsana Zaidun dan ketika harokat ketiga ma'ahsana Zaidan. Fathah. Tentu ketika kita alif Ustaz, jada alif. Tentu ketika kita harokati setiap harokat akhirnya ini akan beda makna. Pertanyaan pertama yang pertama ma'ahsanu Zaidin itu bertanya dia apa yang paling baik dari Zaid, seperti itu. Ketika kita bilang ma'ahsanu Zaidin. Terus yang kedua, ketika kita bilang ma'ahsana Zaidun, itu kita menegasikan. Nah, saya bilang negasinya lagi dulu ya. Menegasikan bahwasannya tidak ada kebaikan pada diri Zaid. Seperti itu. Yang ketiga, ketika kita bilang ma'ahsana Zaidan, itu kita menyeru. Wow, indah sekali perangainya Zaid. Seperti itu. Jadi ini merupakan kalimat ta'ajub atau serulah. Bahwasannya ada yang indah dari seorang Zaid. Nah, inilah fungsinya mengapa kita harus mengharokati si Zaid dan mengharokati huruf-huruf sebelumnya. Karena kalau misalkan nggak kita harokati, kita akan ada iltibas, akan ada keserupaan. Tersebab semuanya berharokat yang sama dan berhuruf yang sama. Lalu apa yang membedakan antara ketiganya? Yang membedakan antara ketiganya adalah huruf akhirnya. Yang pertama adalah bertanya, yang kedua adalah menegasikan, menafikan kebaikan seorang Zaid, yang ketiga adalah menyeru bahwasannya, wow, ada yang indah dari seorang Zaid. Seperti itu. Nah, ini kenapa atau pentingnya kenapa kita harus mengetahui tentang i'rab. Tersebab kalau kita tidak mengetahui i'rab, maka kita akan ada keserupaan antar maknanya. Seperti itu. Ini merupakan fungsi kita i'rab. Terus berikutnya musonif kitab di dalam kitab Syarah Ibnu As-Syarahnya Syekh Zaini Dahlan itu ngasih tahu kita mengenai macam-macam isim kalau dia itu i'rab. Nah, yang pertama musonif kitab itu ngasih tahu kita bahwasanya nggak hanya isim sahih saja yang dia itu berubah keadaannya, tapi juga ada isim mu'talu, yaitu ada isim maksur yang diakhiri oleh alif lazimah
dan ada isim manqus yang didahului oleh ya lazimah yang sebelumnya adalah kasroh. Nah, contohnya adalah mauqufun. Contohnya Zaid ini mauquf, dia tidak ada harokat. Fata pun juga sama, fata yang pemuda, dan qadi juga pun sama. Nah, berikutnya ketika dia kemasukan ja'a seperti Zaid sebelumnya, maka Zaid dibaca Zaidun. Nah, sedangkan fata masih tetap sama, fata. Dia tidak terlihat, dia tidak nampak. Seperti itu. Dan qadi ketika kemasukan ja'a, ja'al qadi juga tidak nampak huruf ya-nya. Tidak nampak huruf ya-nya. Ini saya nampakkan saja, tapi sebenarnya tidak nampak dia. Seperti itu. Nah, ketidaknampakan dari huruf akhir dari fata dan qadi itu disebut sebagai namanya secara yataghayyara takdiron, secara perkiraan. Ini perubahan secara perkiraan. Jadi harokat akhir pada fata dan qadi itu perubahannya secara perkiraan saja. Ini yang disebut sebagai namanya yataghayyaru takdiran. Adapun Zaid dia secara lafaz perubahannya, bukan secara perkiraan. Maka ini disebut sebagai namanya perubahan secara lafaz. Jadi lafaznya itu berubah. Nah, ketika mansub juga pun sama. Ro'aitul qafata dan ro'aitul qadiya. Nah, kenapa Ustadz kok ini ya-nya nggak muncul, tapi di sini fathahnya muncul? Nanti akan kita jelaskan kenapa kok di sini fathahnya muncul ketika ketemu ro'ah. Atau ketika dia mansub. Nanti akan kita jelaskan. Intinya, kalau saya boleh kasih spill duluan bahwasannya, fathah itu harokat yang mudah untuk diucapkan. Maka dia di sini muncullah bersamaan dengan ya pada huruf qadi. Oke. Yang ketiga, ketika ketemu makhfud atau majrur. Ketika ketemu huruf ba. Kalau Zaidin dibaca kasroh, Zaidin. Seperti itu. Tapi kalau fata, dia tetap fata. Tidak berubah sama sekali. Jadi maksur, isim maksur di 3 keadaan, baik itu marfu, domah, fathah, ataupun kasroh, dia tidak nampak harokatnya. Atau secara takdiron saja. Nah sama, qadi juga pun sama. Ketika dia harokatnya kasroh, dia tidak nampak. Aslinya adalah qadiyi. Seperti itu. Qadiyi. Akan tapi dia tidak nampak. Nah, ini secara takdiron. Dan inilah keadaan isim mu'tal ketika di ketiga keadaan ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini merupakan keadaan isim. Oke, berikutnya. Kalau fi'il, gimana Ustadz? Fi'il sama. Seperti itu. Hanya saja fi'il nanti berubah. Bukan makhfud. Tapi majzum. Majzum. Seperti itu. Oke. Pertama, fi'il itu, dia itu fi'il mudhari khususnya. Dia pertama keadaannya adalah kasroh. Gini. Tanpa ada harokat dia. Jadi dia tanpa ada harokat. Lalu dia kemasukan namanya amil tajarrud. Amil tajarrud. Seperti itu. Nah, amil tajarrud itu apa? Amil yang dia itu bukan untuk menasobkan, bukan untuk memajzumkan. Jadi tajarrud di sini maknanya adalah dia bukan untuk mansub dan dia bukan untuk majrur, bukan untuk majzum. Itu disebut sebagai namanya tajarrud. Sekali lagi, tajarrud adalah dia bukan untuk mansub dan dia bukan untuk majzum. Dia bukan serupa dengan lan dan juga bukan serupa dengan lam. Itu disebut sebagai namanya tajarrud. Nah, ketika tajarrud ini masuk ke dalam fi'il mudhari, maka fi'il mudhari yang tadinya dibaca sukun berubah dibaca dhammah. Seperti yadribu. Nah, berikutnya yadribu, baknya itu bisa berubah. Kapan? Bisa berubah menjadi apa? Dia bisa berubah ketika ketemu sama lan.
Dan lan ini menjadi faktor yang menyebabkan ba-nya yang tadinya dibaca domah dibaca fathah. Jadi lan yadriba. Seperti itu. Nah, keadaan ketiga ada majzum. Atau majzum di sini maknanya adalah sukun atau yang semisalnya. Jadi majzum di sini ini berbeda dengan yang di sini ya. Berbeda dengan sukun yang di sini. Ingat, diperhatikan. Saya kasih tanbih bahwasanya sukun yang ada pada majzum itu berbeda dengan sukun yang ada pada mauquf. Kenapa berbeda? Karena sukun yang ada pada majzum itu tersebab oleh lam. Sedangkan sukun yang ada pada fiil pertama, fiil mudhari yang pertama, yang pada mauquf ini, dia tidak ada amil yang menginterupsinya. Seperti itu, tidak ada amil yang masuk kepada dirinya. Bedakan antara majzum yang ada pada atau sukun yang ada pada majzum dan sukun yang ada pada mauquf. Sukun yang ada pada majzum itu disebabkan oleh lam. Sedangkan sukun yang ada pada mauquf itu tersebab memang fi'il mudhari ketika dia tidak ada amilnya, tidak ada faktornya, maka dia dibaca sukun. Seperti itu. Nah, ini merupakan ahwal atau hal atau keadaan-keadaan pada fi'il mudhari atau pada fi'il yang dia berubah harokat akhirnya. Nah, nggak cuman Apa Ustaz? Soal dulu apa Ustaz? silakan. Ini anak agak confused tuh di ketika mauquf Ustaz. Yang tadi antum sampaikan yadrib itu mauquf. Kemudian kita kemasukan lam yadrib. Padahal dia juga belum terkena apa-apa pada saat yadrib awal. Kan masuknya lam itu kan amil. Lam Betul. yadrib. Jadi yang membuat dia sukun yang mana jadi ketika lam yadrib itu? Gini, atau Pak, ada double sukun di situ? Enggak double sukun. Jadi sukun yang di sini itu tersebab oleh lam. Ya, yang itu insya Allah Anda ngerti. Cuman pada saat yang kalimatun di awal yang mauquf itu apa? Gimana Ustaz penjelasannya? Iya, karena dia tidak ada amil yang masuk kepada dirinya. Seperti itu. Tidak ada amil. Oh, mungkin maksudnya Bapak itu mungkin akan Ya, jadi gini apa Ustaz? Mungkin Anda jelaskan lagi. Anda sedang membandingkan dengan yang mauqufnya di isim. Isim kan juga mauqufnya contoh tadi Zaid. Betul. Nah, itu kena ke Zaid. Anda tadi agak menerima seketika antum sampaikan bahwa Anda agak kurang bisa terima karena yang Anda pahami selama ini yang namanya isim dia tidak pernah menerima sukun. Apa Ustaz? Isim tidak pernah menerima. Oke. Ya, kan isim nggak pernah terima sukun. Contoh Zaid itu, tapi di isim ini Zaid ketika mauquf Zaid. Ya, ketika ada amil baru dia menjadi doma atau apaan gitu. Tayyib. Oke, gini Pak. Jadi gini, amil kan tadi kan kita bilang i'rab itu apa? I'rab perubahan akhir-akhir dari sebuah kalimat karena ada amil. Berarti dia akan berubah nggak ketika tidak ada amil? Ya tidak berubah. Tidak berubah, oke. Berikutnya yang menjadi pertanyaan kita, amil ini dia punya dampak nggak ketika dia masuk ke dalam isim atau fi'il? Punya dampak. Nah, oke. Berarti pertanyaan berikutnya adalah ketika tidak ada dampak, berarti dia ketika tidak ada dampak, ada nggak bekasnya? Tidak ada. Nah, ini itu sebenarnya sukun yang ada di sini sebenarnya itu kayak tidak berharokat gitu loh Pak. Jadi dia kosong. Nah, untuk memudahkan kita bisa memahami kekosongan dari harokat itu, maka kita lambangkan dengan sukun. Karena dia tidak ada sesuatu yang berdampak pada ba. Maka kita sebenarnya aslinya adalah kosong dia. Nah, untuk kita bisa mengidentifikasi kekosongan amil
pada yadrib, maka kita bahasakan dengan sukun. Nah, adapun boleh potong sedikit Ustaz. boleh, boleh. Nah, karena yang selama ini Anda dapat itu ciri-ciri isim misalnya, maka dia tidak menerima sukun. Padahal kalau kita lihat tadi kosongannya Zaid itu kan kosong tuh sukun tuh Ustaz. Betul. Apa itu yang jadi ketika dia berarti yang selama ini Zaidun itu karena sudah masuk amil itu. Betul. Atau gimana Ustaz? Iya, karena sudah masuk amil, Pak. Karena dia sudah misalnya masuk amil. Zaidun Goniyun itu mana amilnya Ustaz? Zaidun Goniyun. Oke, sebentar kita misalnya, tulis ya. Misal maaf. Zaidun Goniyun. Misal maaf Ustaz. Oke. Zaidun Goniyun. Ketika kita bilang Zaidun Goniyun, itu sebenarnya di sini tuh ada amil, Pak. Amil. Amilnya namanya amil ibtida. Oh. Ini amil ibtida ini yang menyebabkan Zaid dibaca dhammah. Dia itu sama seperti tajarud, nggak kelihatan. Maka dia disebut sebagai namanya amil maknawi, amil yang tidak nampak. Oke. Langsung sampai sini ya. Zaidun. Paham. Jadi kalau penjelasan pada saat tadi yang mengkup di isim, Zaid itu sukunnya apa Ustaz? Sukunnya ya karena tidak ada amil yang sukunnya sebetulnya bukan sukun ya Ustaz ya, maksudnya Ustaz ya. Kekosongan cuma melambangkan saja Ustaz ya. Iya, kekosongan harokat. Ya, sebetulnya kosong ya Ustaz ya. Kekosongan harokat. Kan sukun kan artinya kan tenang gitu lah. Dan apa ya kalau bahasa gitu. Tidak ada harokat, tidak ada amil yang mengubahnya sama sekali. Jadi artinya ciri isim itu sukun itu karena setelah ada amil. Ciri isim. Ciri fiil. Ciri fiil yang kan salah satu kita melihat fiil itu adalah fiil kan menerima patah, dhamma dan sukun. Sukunnya itu karena amil, berarti bukan karena dia kekosongan ya Ustaz ya, bukan karena aslinya amil, ya. Karena amil. Seperti itu. Alhamdulillah Ustaz, insyaallah. Ya insyaallah seperti itu. Oke. Nah, ini kalau ini namanya amil ibtida, tapi kalau di fiil namanya amil tajarrud. Jadi tajarrud ini menyebabkan jadi yadribu. Nah, jadi yadribu. Oke. Jadi sekali lagi ya, inilah ketiga ahwal atau keempat ahwal dari si fiil. Seperti itu. Nah. Oke. Berikutnya, ada pertanyaan lagi dari mbak-mbaknya, dari Pak Ginung juga ada pertanyaan. Cuman penegasan aja Ustaz. Penegasan. Anak sebetulnya istilah mauquf ini baru mendengar ini Ustaz. Betul. Ya. Belum pernah mendengar sebelumnya. Yang pernah mendengar marfu, mansub, majrur, majzum. Mauquf ini baru Anda mendengar dari antum. Iya. Nah, apa? Saya juga baru mendengar juga dari guru saya juga di sini ketika di sini. Masya Allah. Nah. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada mbak-mbaknya yang mau tanya. Silakan, Mbak. Kan tadi kalau mauquf itu dia sukun karena kekosongan harokat ya Ustaz. Tapi kalau majzum itu kan karena ada amil. Berarti sukun yang asli itu yang mauqufnya atau majzumnya Ustaz? Sukun yang asli itu adalah sukun ini. Nah, kalau ditanya yang asli itu yang ini, yang mauquf ini. Ini sukun asli. Makanya namanya mauquf dia, bukan majzum. Jadi sukunnya itu sukun mauquf, bukan sukun majzum. Karena sukun itu identik dengan mauquf ini. Jadi gimana Pak? Atau gimana Mbak Waidah kalau lagi? Sudah paham Ustaz. Syukran. Oke. Baik. Afwan. Gimana Pak? Oke, enggak ya? Oke. Nah, berikutnya
Majzum itu punya alamat asli. Punya alamat asli. Alamat aslinya adalah sukun seperti itu. Jadi apa ya? Kalau mungkin daripada kita daripada antar membingungkan, ini kan kita hapus aja lah ya. Apa namanya pembahasan ini daripada antar iltibas gitu ya. Dah, kita hapus aja dah. Seperti itu dah. Hapus dan kita bilang bahwasannya ahwalnya fiil 3 ini aja, gitu aja dah. 3 ini aja. Daripada antar kebingungan seperti itu, membedakan mana yang sukun, mana yang mauquf gitu. Dah ini aja. 3 hal ini saja seperti itu. Oke, itu ya. Oke. Berikutnya si ahwalnya fiil itu dia punya 3 juga. Dan fiil itu punya 3 jenis. Seperti itu. Yang mu'tal. Yaitu bisa mu'tal dengan waw, contohnya yaghzu, contoh dengan ya, contohnya yarmi, dan contoh dengan alif, contohnya adalah yakhsha. Seperti itu. Nah, oke. Ini kita hapus aja lah mauqufnya ya. Seperti itu. Oke. Yuk. Nah, ketika dia ketemu sama amil tajarrud atau amil maknawi tadi, maka kita baca yadribu. Yadribu atau perkataan awal kita. Yaghzu, yarmi, yakhsha. Yaghzu itu berperang, yarmi itu melempar, yakhsha itu takut. Nah, ketika mansub ketemu sama lan, maka lan yadriba. Lan yadriba. Seperti itu, ketemu sama lan. Lan yadriba. Terus kalau lan ketemu sama yaghzu, lan yaghzuwa. Yaghzuwa. Lan ketemu ya, yarmiya. Yarmiya. Sedangkan ketemu yakhsha, dia tidak lan yakhsha saja. Lan yakhsha aja. Gitu. Berikutnya, kalau dia itu majzum. Ini bukan makhfud ya. Majzum. Seperti itu. Kalau dia majzum, maka dia itu dengan hasfu huruf akhirnya. Ketika kita bilang lam yadrib ya tadi lam yadrib seperti itu. Oke. Ketika kita ketemu yaghzu tadi ketemu sama lam, wawunya dihapus, lam yaghzu aja. Wawunya dihapus. Ini saya agak samarkan dikit, maksudnya adalah dihapus. Lan yarmi dihapus juga. Lan yakhsha dihapus juga alifnya. Nah, seperti itu. Inilah disebut sebagai namanya ya tagoyernya itu takdiron. Secara perkiraan. Sedangkan ba sukun, ba fathah dan ba berharokat doma itu dia disebut sebagai namanya lafzon. Karena dia nampak pada ucapan kita. Nah, disebut sebagai namanya lafzon. Nah, oke. Nah, inilah apa namanya ahwal dari apa namanya ketiga contoh dari isim atau bukan isim ini, fi'il mu'tal. Al-fi'lu al-mu'tal. Ini fi'lul mu'tal. Bukan isim, afwan. Ini adalah lagi. Masih ada beberapa menit lagi ya. Nah, inilah merupakan keadaan dari fi'il yang mu'tal. Artinya ketika dia marfu, dia itu yaghzu, yarmi, yakhsha. Ketika mansub lan yaghzuwa, lan yarmiya, dan lan yakhsha. Sedangkan ketika majzum, dia adalah lam yadrib, dan wawunya dihapus, ya-nya dihapus, alifnya dihapus. Nah, ini merupakan contoh ataupun ahwal keadaan-keadaan dari fi'il. Seperti itu. Nah, berikutnya ini saya sertakan cara mengi'rabnya seperti itu. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya lah. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas seputar cara mengi'rabnya seperti itu. Mungkin di pertemuan ini kita cukupkan dulu sampai di pembahasan kita mengenai ahwal dari fi'il, yaitu hanya ada marfu, mansub, dan juga majzum. Seperti itu. Oke. Silakan kalau ada diskusi, ada pertanyaan.
sampai di sini? Dan untuk yang tadi ya, coba ntar saya tahkik lagi lah ya. Saya coba cari tahu lagi mengenai tadi apa namanya pandangan saya atau perkataan saya tentang mauqufnya si Yadrib, supaya nanti bisa terang dan supaya nanti kita bisa membedakan antara sukun yang ada pada majzum dan sukun yang ada pada mauquf seperti itu. Nah, itu insya Allah nanti coba saya detilkan lagi, saya cari tahu lagi, semoga bisa dapat apa yang membedakan antara keduanya seperti itu. Insya Allah ta'ala. Itu ya. Itu dulu aja mungkin dari saya. Silakan sekali lagi kalau saya kasih kesempatan, kalau ada yang mau bertanya ataupun ada yang ketinggalan dalam mencatat ataupun dalam memahami, silakan. Sama satu Ustaz, mauqufnya di isim Ustaz. Zaid Ya. Kenapa dia tuh mauqufnya? Ya itu mauquf di Zaid itu juga mungkin perlu penjelasan juga Ustaz supaya lebih jelas lagi Ustaz. Bukan hanya mauquf di fi'il. Nah. Oke. Tapi oke. Taib Pak. Baik Pak. Seperti itu. Yang lain silahkan. Tapi untuk yang lainnya, penjelasan yang lainnya Pak Nana gimana? Bisa diterima dan juga bisa? Insya Allah Ustaz, insya Allah. Oke, insya Allah. Yang lainnya dari Mbak Rizka, dari Mbak Wahidah, dan juga dari Pak Ginung, silahkan kalau ada diskusi. Ya, tadi yang selepas dari masalah dia itu agak ketiduran dari kayaknya nggak fokus, jadi belum bisa. Ini nanti di rekamannya insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Putar lagi. Insya Allah. Oke. Silakan dari Mbak Rizkanya kalau ada pertanyaan, Mbak. Ada diskusi? Ya, ada Ustaz. Oke, Taib. Kalau gitu, Taib kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Insya Allah ntar saya langsung hari biasa upload hari Kamis ya, hari Kamis. Jadi nanti ditunggu aja hari Kamis uploadnya seperti itu. Karena saya mudah aksesnya di hari Kamis, mudah akses untuk bisa menguploadnya. Insya Allah hari Kamis langsung saya upload. Insya Allah ta'ala. Oke. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.